Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Fahru dengan NIM 131421011. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Poin pertama yaitu pembinaan ketahanan nasional. Pembinaan ketahanan nasional adalah suatu upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk memperkuat dan melindungi diri dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Ketahanan nasional melibatkan berbagai faktor yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dalam penjelasan ini akan dijelaskan secara rinci mengenai faktor-faktornya yang mempengaruhi pembinaan ketahanan nasional. Di antaranya ada yang pertama, faktor geografis. Faktor ini mencakup letak geografis suatu negara, bentuk topografi, iklim, sumber daya alam, dan aksesibilitas. Letak geografi dapat mempengaruhi ketahanan nasional melalui potensi ancaman dan dari negara tetangga, jarak dari pusat perdagangan internasional, dan kemampuan pertahanan. Pembinaan ketahanan nasional dalam konteks ini melibatkan upaya dalam mitigasi bencana, persiapan yang baik, serta tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Kemudian kedua ada faktor penduduk. Faktor penduduk mencakup jumlah penduduk, struktur demografis, tingkat pertumbuhan penduduk, komposisi etnis, tingkat pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar dapat memberikan kekuatan ekonomi dan militer, tetapi juga dapat menimbulkan masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketegangan sosial. Selanjutnya ada tiga, yaitu faktor kekayaan alam. Faktor kekayaan alam mencakup sumber daya alam yang dimiliki suatu negara seperti minyak, gas, logam, hasil pertanian, dan sumber daya air. Kekayaan alam dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik dan pertikaian jika tidak dikelola dengan baik. Penting untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan adil guna memperkuat ketahanan ekonomi dan menghindari sumber konflik. Kemudian keempat ada faktor ideologi. Faktor ideologi mencakup sistem nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegang oleh suatu negara. Ideologi dapat menjadi perekat sosial dan politik, mengarahkan kebijaksanaan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Ideologi yang kuat dan diterima oleh mayoritas penduduk dapat memperkuat identitas nasional dan mengurangi potensi konflik dalam masyarakat. Selanjutnya kelima ada faktor politik. Faktor politik mencakup stabilitas politik, sistem pemerintahan, keadilan hukum, dan partisipasi politik. Stabilitas politik yang baik merupakan persyaratan untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Sistem pemerintahan yang efektif dan akuntabel, keadilan hukum yang berlaku secara adil, serta partisipasi politik yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dapat memperkuat legitimasi pemerintah dan stabilitas negara. Kemudian keenam ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi mencakup pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, kemandirian ekonomi, akses terhadap sumber daya, ketahanan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan sangat penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Diversifikasi struktur ekonomi dan kemandirian ekonomi dapat mengurangi ketergantungan terhadap sektor tertentu dan mengurangi kerentanan terhadap goncangan ekonomi global. Ketujuh ada faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya mencakup nilai-nilai, norma, adat istiadat, agama, budaya politik, dan tingkat kesadaran masyarakat. Nilai-nilai dan norma yang kuat dalam masyarakat dapat memperkuat identitas nasional dan membangun solidaritas sosial. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersamaan, toleransi, dan keadilan sosial juga penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Dan ketujuh ada faktor militer. Faktor militer mencakup kemampuan pertahanan suatu negara, kekuatan militer, modernisasi militer, dan kerjasama pertahanan. Kemampuan pertahanan yang memadai dan profesionalisme militer yang tinggi dapat menjadi penyangga utama ketahanan nasional. Militer juga berperan dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di dalam negeri serta mendukung penanganan bencana alam dan kemanusiaan. Baik, itulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.